Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, Mas Titit sama Mas Yon, selaku pemerhati lingkungan yang peduli kepada lingkungan, kita saat ini membuat podcast lagi, bincang-bincang santai. Saya dipanggil mau di BAP, tapi saya tidak mau. Karena apa? Saya laporan bertiga. Saya, Mas Edi, Mas Ari. Tapi mereka tidak mau, beliau berdua di bawah di BAP cuma saya. Alasannya apa itu? Ya tidak tahu saya. Enggak, seharusnya bertiga. Ya seharusnya kan pihak pelapor kan diperiksa semua. Ya, makanya begini. Itu yang pertama. Saya kan bertanggung jawab. Mereka kan begini. Laporannya ada 2 titik di petak 29A dan 4B. Kalau petak 29A saya bertanggung jawab karena saya merasa melapor. Tapi kalau 4B kan beliau berdua dan harus di BAP kan. Iya. Tapi kenapa tidak mau panggil? Terus begini Mas, kemarin saya turun ke petak 29A. Ya, di sana ada tonggak, itu di hutan lindung, itu dipotong pakai sinsir. Yang motong ada yang mau saksi, yang jual ada, yang beli juga ada. Tapi setelah saya tunjukkan, ini buktinya, sampean punya bukti apa? Loh, kan mereka minta saksi 10 orang juga bisa. Yang jadi pertanyaan ke saya begini, Aspanya bilang begini, saya sudah tahu kalau ini hilang. Makanya di sana di letter pada tanggal 14 bulan 4 tahun 2025. Nah, tapi ini harus PHW yang menentukan, karena PHW itu yang ahli batas kan begitu. Iya, betul. Dan sampai juga ikut kan? Iya, betul. Saya waktu ke lapangan sama petugas saya ikut menyaksikan. Tapi sekarang begini, kalau memang PHW yang harus menentukan, kenapa PHW tidak diundang? Padahal tanggal 17 bulan 5 tahun 2025, berarti 33 hari setelah letter itu PHW turun ngukur yang sampean kan? Iya, betul. Padahal itu sudah jelas tanah hutan yang dipotong diperjuangkan, diukur seolah-olah akan dipaksakan masuk perhutanan. Tapi yang jelas-jelas perhutannya kenapa tidak diukur? Sekarang alasannya ini harus nunggu PHW. Datang ke lokasi bersama bapak-bapak Gakum dan petugas perhutani. Semoga hutan lestari. Pak Spur sudah dibuatkan Gini Pak ya. ini sudah ada ini. Ya, ini sebetulnya saya sudah mendapat laporan dari masyarakat. Makanya mantunya susu naik, mana mantunya itu? Di mandornya. Ini indikasinya. Kalau cuma overlay nggak bisa. Karena masuk mana gitu. Enggak, tapi kalau cuma overlay saya punya sapinya. Kita overlay kan bisa, target bisa. Cuman kan kalau kita nggak ngambil titik koordinat nggak bisa. Nah, iya, kita ambil Gitu. koordinat. Nanti kita masukkan. Tapi harusnya orang ukur Pak yang Pak. Ini kalau bukan hutan kenapa di letter ini, Pak? Enggak, gini. Ngeletter itu saya yang nyuruh mantrinya. Buat apa? Saya ikut ini. Naik. Jadi agar bukti bahwa saya nyampe ke lapangan. Pak Menteri, Teman-teman. Tahu kalau ini saya. 16 bulan 4 kan April. Ada laporan. Gimana Pak Menteri? Kira-kira ini masuk hutan atau masuk enggak? Indikasinya bukan Pak. Coba saya ingin tahu belinya kayak apa. Di letter lah di foto ke laporan ke saya. Gitu. Ya harus itu yang memastikan kalau hutan enggak. Harus ada tim ukur. Gitu. Kami juga ketemu itu Pak. Diproses sewajarnya, harus diproses Sesuai hukum. Sekarang pelakunya, Pak. Pelaku yang sama di petak 29A itu mengaku dipanggil oleh polisi. Sedangkan perhutani dulu pernah mengaku sudah melaporkan ke polisi. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 105
pejabat negara itu boleh dikritik, ya, ya Mas Yud? Iya betul. Kita kan ngomong apa adanya dan fakta. Ya. Tidak mengurangi, Hmm. tidak melebih-lebihi. Kita ngomong fakta apa adanya. Dan kami juga akan melaporkan ke Kapolres kejadian-kejadian ini karena apa? Lapor kepada perhutani percuma. Kenapa saya anggap percuma? Ada salah satu oknum yang bilang itu cuma lapor, cuma buat YouTube sokasoy, kan seperti itu. Iya betul. Tidak mungkin ada hasilnya. Mana lapor ke ADM dibilang fitnah, kan begitu. Betul. Jadi hutan ini mau diapakan? Kalau Pak Yon tahu, kan Pak Yon tahu sendiri kita 29 waktu foto-foto itu kan ratusan tunggak Pak Yon. Iya. Aduh, luar biasa tunggaknya. Dan insya Allah teman-teman media, siapa yang ingin menginginkan informasi dari kami, dari saya, dari Mas Pipit, monggo kapan saja. Siap. Saya Siap. siap floor Siap. karena ini kebenaran demi kelestarian hutan. Tidak perlu saya nanya sekali lagi Pak Rusdi. Alasannya tidak mau meriksa, seharusnya itu kan pihak lapor kan 3 orang ya. Ya, Intinya kan cuma saja yang diminta untuk Iya. diperiksa. Sisanya yang 2 terlapor gimana deh? Kok nggak mau atau nggak mau apa mau diperiksa? Apa pihak Gakum yang nggak mau meriksa? ini yang nggak mau meriksa pihak itu. Begini Mas Pipit. Iya. Pada malam Rabu kalau tidak keliru ya, Oh iya. kan janjian jam 8 sama Ya, termasuk saya. Besok. saya, Mas Edi, Mas Ali, Sampian Iya. dari jam 6 kan nunggu di sana. Iya, sudah habis maghrib saya di sana juga. Tapi di luar kan, Iya. karena kami orang kecil menunggu jam 8 begitu dipanggil langsung masuk kan. Iya. Tapi ternyata setelah ditelepon orangnya masih makan-makan. Iya. Akhirnya apa? Saya pulang. Kenapa saya pulang? Karena tanggal 3 bulan Agustus tahun 2024 lalu saya janjian habis maghrib ditemui jam 12 malam. Saya sama Pak Ion sama Mas Andi. Ini jam 8 sudah tidak ada, saya suruh saya pulang. Nah, seperti itu. Jadi kalau saya, Mas Edi, Mas Ari, siap kapan saja diperiksa. Alasannya sampean itu tidak mau diperiksa sendiri apa itu? Alasannya sampean apa? Karena saya menguasai yang tambah ukir. Yang petak satunya saya tidak menguasai. Dan seperti itu. Iya. Kalau seandainya ditanya yang petak satunya, saya tidak tahu mau jawab apa. Berarti tahunya sampean peta Tambah ukir. yang ditambah ukir 5. Iya, yang petak 29A. Iya. Saya tahunya petak 29A. Kalau petak satunya tidak tahu. Jadi kalau saya di BAP kemudian ditanya petak satunya, kan tidak bisa jawab saya. Iya. Tidak seharusnya apa ya termasuk yang 3 orang selaku pihak pelapor kan diperiksa semua. Ya. Biar jelas biar clear duduk perkaranya. Kalau cuma 1 orang kan berarti kan sepihak. Ada apa kan perlu dipertanyakan itu. Aspernya bilang begini, oh kalau tunggak ini saya tahu, ya, Iya. tapi kenapa tidak dilaporkan, tidak dibuatkan LA? Oh saya menunggu PHW. Waktu PHW datang kenapa tidak dilaporkan? Itu yang pertama. Kalau itu mungkin bersinggungan dengan batas tanah pajak. Tapi kalau yang pohon kaku sebenarnya tahu sendiri, itu kan mutlak di dalam hutan. Dulu kehilangannya 48, sekarang di survei lagi tinggal 37 karena sudah banyak yang digali. Iya. Loh, kenapa perhutani ini tutup mata? Tapi walaupun ada LA-nya kan seharusnya kan dilaporkan. Iya. Terus orangnya, pelakunya kemarin ngaku sama saya sempat dipanggil oleh polisi. Iya. Kenapa tidak lanjut? Oh. Jangan-jangan ini masuk restorasi justice, ya kan? Iya. Restorasi justice itu apa? Kasus yang sudah dicabut. Tapi kasus yang sudah dicabut itu harus ada pengembalian kerugian negara.
Iya, betul. ya. Iya. Yang membiayai LHL itu adalah negara, bukan petani. Iya. BPDAS pada tahun 2019. Ya. Jadi di sini Ani perhutani. Ini sudah tahu semua mandornya, mantrinya, aspalnya sudah tahu. Tapi kenapa tidak mau melapor? Akhirnya dilakukan ke Gakum. Oh, Rosi tidak mau di BAP. Ini mau lepas Tanggung jawab. mau lepas tanggung jawab. Loh, kapan saja siap di BAP? Jangankan situ Bondo, dipanggil ke Surabaya. Saya mau. Berarti saya siap. Siap. Apapun diperiksa asalkan bertiga. karena selaku pihak pelapor 3 orang. Betul. Kalau yang sampai laporkan di peta 44 itu kan ratusan tonga. Iya. Itu kan pelakunya tidak ada. Iya. Ada tapi tidak tahu. Iya. Kalau yang 2 titik ini, saya tahu pelakunya. Sudah informasi itu dapat dari mana itu? Oh, masyarakat ini pakai sensor. Ini yang motong orang Tambak Ukir dusun Beringin. Iya. Ini yang jual orang Tambak Ukir, sekarang orangnya ada di Bali. Iya. Ini yang beli orangnya orang Tambak Ukir, perangkat desa. Ini yang ngangkut juga orang Tambak Ukir. Mau saksi berapa? 1, 2, 10, 20 ada. Termasuk yang motong kaku itu. Mau saksi berapa? Ada. Intinya bukan sampai cuma dengar cuma katanya, enggak. Tidak, saksi siap dihadirkan. Oh siap, saksi itu ada. Saksi ada, siap Intinya dihadirkan. pelaku ada. Ada. Karena waktu itu motongnya siang-siang. Oh Kebetulan waktu motong kayu itu di bawah ada orang paninjago. berarti ada orang yang melihat dan mendengar langsung pemotongan kayu tersebut. Iya. Oh iya, berarti Serban tidak memfitnah, siap Tidak. bertanggung jawab atas Tidak. keterangan yang Serban sekarang. Tidak. Saya kan disangka fitnah lagi. Iya. Makanya harus respon cepat sebagai petugas dan seperti itu. Dia kan seharusnya Serban selaku pihak pelapor, maaf Pak Rosi ya kan, langsung direspon dengan cepat, bukan diseakan-akan Serban selaku pihak pelapor memfitnah, membuat hoak. Kenyataannya kayak seperti itu. Iya. Kan begini, kemarin waktu ngecek tombak kaku kan begini ya. Pak, kalau ada orang kayu, laporkan ke kami akan langsung tangkap, seperti itu. Iya. Sampai kan dengar? Iya. Itu bohong. Kan begini. Orangnya jauh di Surabaya. Iya, petugasnya itu. Kalau ditelepon, pedulinya sampai hilang. Wong ini petugasnya ada di sini, mau diajak ke petak sebelah yang sudah hampir tak mau, apalagi mau ditelepon. Iya, betul. Mana begini, Mas, membuat rumor baru ini, membuat kotak Pandora baru. Apa artinya? Saya katanya sering narik uang. Cuman saya tidak punya rekamannya. Kalau ada rekamannya saya tutup. Saya narik uang. Tolong buktikan siapa, di mana, berapa, dan laporkan saya ke kepolisian, ke kejaksaan, ke pengadilan. Silahkan laporkan. Jangan hanya bicara. Tanpa. Yang jelas yang melaporkan saya akan bertemu dengan saya di pengadilan. Betul itu kan? Iya, betul. Begini Mas, saya ceritakan masalah uang. Waktu di Tambak Ukir mengajukan perhutanan sosial, iuran 20 ribuan, dapat uang 4 juta. Itu langsung diantarkan ke Jarno, orang Jember. Terus yang Alas Tengah kena 6 juta. Sumber Kolak, Pak Yon ini saksinya, 12 juta ya Pak. Termasuk Pak Yon yang mengumpulkan uang. Terus di Kayu Mas itu lebih dari 100 juta. Semua itu ke Jarno, bukan ke saya. Jarno itu siapa? Jarno itu orang Jember yang sama-sama Jembernya dengan Gakum itu. Jarno itu siapa? Statusnya apa? Jarno itu ngaku-ngaku pendamping perhutanan sosial. Tapi ternyata sampai saat ini yang didampingi oleh Jarno tidak ada yang tembus. Yang tembus saat ini yang didampingi oleh Gus Nur Hidayah. Dan beliau luar biasa. Dikasih uang nggak pernah mau. Pernah turun ke Kayu Mas mau dikasih uang bensin 1 juta. Iya. Kalau saya dikasih uang saya tidak akan mau ke situ lagi. Beliau bilang begitu. Tapi kalau Jarno ini selalu nari uang. Ini saya bicara masalah uang karena saya diduga
Jadi dituduh malah waktu itu. Ada yang ditarik 100, ditambah waktu itu 500, ada 1 juta, ada 3 juta, banyak sekali. Dan itu tidak ada hubungannya dengan saya. Saya siap diperiksa. Ya. Siap diperiksa saya. Malah yang kelompok Pak Sutohi itu iuran 100, saya siap diperiksa kapan saja. Iya. Uangnya yang Pak Sutohi yang mengumpulkan dikumpulkan kepada sekretaris LMDH waktu itu. Bukan saya tidak pernah pegang uang. Begitu, biar semuanya clear. Ya, biar jelas, biar nggak sepihak. Yang kena saya itu Pak Wasit, terkait dengan laporan saya kemarin ya, yang BK44, karena saya langsung bilang ke bagian bapak-bapak saya yang turun dari Surabaya, Gakum apa? Kalau dia terlalu tidak keliru itu petugas Gakum ada 6 orang. Saya semuanya tidak kenal, tapi saya lihat di bajunya ada yang namanya Dodi, ada yang namanya Satpa Itu tidak tahu, cuma saya ngajak langsung saya minta sesuai laporan saya, Pak, tolong dicek ke lapangan tempat itu sangat hancur sekali. Ya. Di wilayah Kendir, KRBH. Iya, KRBH Kendir itu Pak Gatot itu kan. Iya. KRBH-nya saya minta sama Gatot, minta saya dicek juga. Alasannya Gatot begitu, saya heran. Saya tidak sesuai laporan, dan laporan yang perlu dicek turunnya surat mana? Ke petak berapa yang ke CCP itu? 49A. 49A. Alasannya kayak seperti itu. Kalau lama-lama nanti laporan saya cek atau turun, Gakum bisa tonggak itu bisa habis itu Pak. Kan itu memang Bisa ya, habis. kita laporan tidak ditindaklanjuti, berapa lama kemudian tonggaknya hilang baru turun. Iya, Seperti itu. iya. Justru itu saya bukan merasa perlu seakan-akan saya melapor Dianggap percuma. dia nggak percuma membuat hoak. Iya bisa saya fitnah nanti lama-lama saya. Karena tombaknya habis. Ya, itu kan yang sering mengatakan fitnah itu kan Kiai Haji Misbahul Munir sebagai sebagai ADM kan? Iya. Jangan buat fitnah. Itu bahasanya Kiai Haji Misbahul Munir. Iya, itu dikirim saya akan minta segera ditindaklanjuti turun ke lapangan Pak Rusi. Biar seakan-akan saya tidak membuat hoak atau fitnah. Kalau sekarang segera mungkin khususnya bapak-bapak yang terkait, Bapak Wakil, Bapak Adi, yang saya minta turun ke lapangan. Saya akan buktikan, saya tunjukkan apa fakta di lapangan seperti apa, rusaknya hutan seperti apa selama Kartoyo menjabat KLPA. Saya akan buktikan Pak Rosi, saya buktikan, dikira saya mungkinnya. Saya tunjukkan peta 4-4. Satu titik aja itu ngeri, banyaknya kayu tumpang tindih. Itu kan begini. Iya. Kita kan juga bilang sama saya masih banyak sisa curian di sana. Banyak kayaknya. Itu harus dibawa ke TPK. Iya, seharusnya ya seperti itu diamankan. Ya. Sisa-sisa pencurian. Saya akan buktikan Pak Rosi. Saya buktikan dikira saya memfitnah, membuat uang. Saya nggak senang saya membuat fitnah-fitnah ini. Saya akan buktikan ke bapak-bapak yang terkait. Oke, terima kasih Mas Pipit. Ya. Intinya pertemuan malam ini bincang-bincang santai. Ya. Intinya saya siap dipanggil oleh Gakum kapan saja di BAP, tapi asalkan bertiga karena kami laporan bertiga. Nah, saya minta sama bapak-bapak Pak Rusi, mohon ditindaklanjuti laporan saya. Saya akan buktikan sesuai apa yang saya bicarakan, fakta di lapangan seperti apa. Siap? Oke, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi